Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kurniawan dengan NIM 23308111064. Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan membuat video dengan judul Politik dan Strategi untuk Mencapai Tujuan Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari politik itu sendiri. Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian politik. Pengertian politik juga bisa dilihat berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Lalu, untuk arti dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang memiliki status negara kota atau city-state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga negara. Lalu, untuk ilmu politik merupakan salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia lebih mudah memahami apa itu politik. Bisa dibilang jika ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membantu mengkaji konsep penentuan tujuan politik dan bagaimana mencapai tujuan dari politik, serta segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Selain itu, ilmu politik juga mempelajari tentang pemerintahan dalam segala macam bentuk, serta aspek-aspek yang ada di dalamnya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Sebelumnya, ilmu politik merupakan cabang dari filsafat, namun untuk saat ini ilmu politik lebih banyak dianggap sebagai ilmu sosial. Dalam ruang lingkup ilmu politik juga memiliki beberapa cabang. Beberapa di antaranya adalah seperti filsafat politik, ekonomi politik, ataupun sejarah pemerintahan. Lalu, ada juga karakter campuran seperti hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Dalam sistem politik terdapat juga beberapa ciri, yaitu yang pertama, sistem politik memiliki unit dan batasan. Untuk bisa menjalankan suatu sistem politik diperlukan unit dengan proses bahu-membahu. Contoh unit yang bisa menggerakkan suatu sistem politik adalah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat, sipil, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki input dan output di dalamnya. Dalam sistem politik juga terdapat input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat yang nantinya ditujukan pada sistem politik. Bentuk input dari masyarakat ini biasanya adalah berupa dukungan dan tuntutan. Secara sederhana, dukungan bisa diartikan sebagai sebuah usaha dari masyarakat untuk bisa mendukung suatu sistem politik agar bisa berjalan dengan baik secara terus-menerus. Sedangkan untuk output sendiri merupakan suatu hasil kerja dari sistem politik yang berasal dari input masyarakat atau dukungan maupun tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Output bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keputusan dan tindakan yang kebanyakan akan dilakukan oleh pemerintah. Keputusan tersebut juga merupakan implementasi dari setiap tuntutan dan dukungan yang ada. Sedangkan
tindakan adalah penerapan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan hasil keputusan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu memiliki tingkat diferensiasi. Ciri yang berikutnya ini dari sistem politik adalah adanya tingkat diferensiasi. Diferensiasi juga bisa disebut sebagai pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak memungkinkan suatu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Maka dari itu, diperlukan diferensiasi dalam sistem politik agar semua bisa berjalan dengan lancar sekaligus dapat terselesaikan dengan tepat. Dan yang keempat, adanya integrasi. Meski dalam sistem politik terdapat diferensiasi, namun tetap saja di aspek integrasi sangat dibutuhkan di dalamnya. Integrasi bisa diartikan sebagai keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal ini dilakukan agar mencapai tujuan yang sama dengan benar dan baik. Itulah beberapa ciri-ciri yang ada di dalam politik jika dilihat secara umum. Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik, maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum, yaitu yang pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Lalu yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggarakannya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksanakannya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang terakhir, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Adapun konsep politik yang pertama yaitu klasik. Politik memiliki konsep klasik di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang di dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Selain itu, kepentingan umum kerap diartikan sebagai bentuk tujuan moral atau nilai ideal yang memiliki sifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan juga kebahagiaan. Konsep politik klasik dinilai kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum. Kepentingan umum juga bisa diartikan sebagai general will of all, dan juga kepentingan mayoritas. Lalu yang kedua, ada kelembagaan. Politik juga memiliki sifat kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Ia melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang juga status. Negara memiliki suatu hak monopoli kekuasaan fisik yang paling utama. Akan tetapi, konsep ini hanya bisa diberlakukan bagi negara modern. Negara modern sendiri merupakan suatu negara yang sudah memiliki diferensiasi serta spesialisasi peranan. Lalu, negara modern juga sudah memiliki batas wilayah yang lebih pasti, serta penduduknya tidak nomaden atau berpindah-pindah. Yang ketiga, ada kekuasaan. Berikutnya, ada konsep politik kekuasaan yang mana menurut Robinson, politik merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan di sini memiliki arti suatu kemampuan seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu tentang pola pikir ataupun perbuatan yang bisa membuat orang lain berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang memberikan pengaruh tersebut. Konsep politik kekuasaan memiliki kelemahan di dalamnya, yaitu tidak dapat membedakan konsep beraspek politik dan juga non-politik. Selain itu,
Konsep kekuasaan juga merupakan salah satu konsep yang ada di dalam ilmu politik yang masih ada konsep ideologi, legitimasi, serta konflik. Yang keempat, ada fungsionalisme. Politik juga memiliki konsep fungsional. Menurut David Easton, memiliki pendapat jika politik merupakan alokasi dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik adalah who gets, what gets, when gets, and how gets nilai. Selain itu, politik juga digunakan sebagai perumusan pelaksanaan kebijakan umum. Konsep politik fungsional juga memiliki kelemahan, yaitu pemerintah hanya bisa ditempatkan sebagai sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai macam kekuatan politik. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai terbanyak dari kebijakan umum yang ada, tanpa perlu memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri. Yang terakhir, ada konflik. Konsep berikutnya dari politik adalah konsep konflik. Konsep ini bisa diartikan sebagai politik merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan nilai, serta mempertahankan suatu nilai itu tersebut. Maka dari itu, kerap terjadi suatu perdebatan dan juga pertentangan dari berbagai macam pihak. Yang mana perdebatan dan pertengkaran tersebut semata-mata untuk memperjuangkan serta mempertahankan suatu nilai. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak semua konflik memiliki dimensi politik. 5 poin di atas merupakan penjelasan terhadap beberapa konsep dalam sistem politik, seperti yang dijelaskan jika ada beberapa konsep yang memiliki kelebihannya masing-masing. Ada strategi untuk mencapai tujuan negara. Menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara di mana mereka tinggal. Sehingga sudah sewajarnya jika mereka harus menjalani kehidupan yang saling tolong-menolong dan saling mendukung satu sama lain. Untuk menciptakan kehidupan yang rukun, sangat penting dalam memakmurkan suatu negara. Jika masyarakat yang hidup di dalamnya dapat hidup saling berdampingan dan sejahtera, maka akan mempermudah sinergi untuk mencapai tujuan suatu negara. Sebagai warga negara yang baik, setiap orang harus menjalankan hak dan kewajibannya ketika menjadi warga negara, sehingga dapat mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Adapun tujuan negara yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia. Hal-hal yang dimaksudkan untuk dilindungi tidak hanya warga negaranya saja, melainkan juga semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia seperti nilai-nilai bangsa yang dianut dan patut dipertahankan, kekayaan alam Indonesia, hingga rakyatnya. Sehingga, tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tidak menjadi tugas satu lembaga saja, melainkan menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum. Dalam hidup bermasyarakat, sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya untuk selalu menjaga kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan begitu akan tercipta kesejahteraan umum yang dimaksudkan. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah terkait dengan kesejahteraan ekonomi dan materi, kesejahteraan lahir batin dari seluruh rakyat, hingga semua golongan dan semua warga negara Indonesia mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kesejahteraan ini dapat tercapai dengan didukungnya oleh kehidupan yang saling
gotong royong, saling menghormati, dan menghargai antar sesama. Dengan demikian, tujuan negara dengan poin memajukan kesejahteraan umum dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dalam suatu negara sangatlah penting. Semua negara tentu akan membutuhkan pendidikan untuk dapat mencerdaskan rakyatnya. Meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya merupakan hak dan kewajiban masing-masing dari setiap individu dalam suatu negara. Sehingga sudah menjadi tugas negara, pemerintah, individu, dan instansi terkait pendidikan untuk bersinergi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas terbaik untuk setiap putra-putri bangsa. Tujuannya adalah dengan adanya sumber manusia yang cerdas, maka negara akan lebih mudah dalam mencapai pembangunan dan kemajuan negara, sehingga negara akan lebih maju dengan didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas. Lalu yang keempat, ada melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Perdamaian dunia dapat diawali dari diri kita sendiri, yaitu untuk tidak saling memprovokasi terkait hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan pertikaian. Perdamaian dunia tidak akan tercapai jika masing-masing individunya tidak dapat berdamai dan selalu ingin bertikai. Oleh karena itu, hal ini akan lebih baik jika diawali dengan langkah kecil dari dalam diri sendiri untuk menjaga ketertiban dan perdamaian antar sesama. Selanjutnya, ada pun cara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dengan 4 poin tujuan negara yang tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara Indonesia sudah seharusnya dan wajib untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hal ini agar kita dapat mewujudkan dan mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa cara yang kita bisa untuk mencapai tujuan negara yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yaitu yang pertama, ada menjaga perdamaian antar suku, antar agama, dan lainnya. Untuk dapat melindungi segenap bangsa, kita harus bersatu dan bersinergi dalam menjaga perdamaian. Perdamaian yang dimaksud ini adalah perdamaian antar suku bangsa, antar agama, antar ras, dan lain sebagainya. Meskipun sebagai warga negara Indonesia yang dilahirkan dari daerah yang berbeda-beda, namun kita semua masih menjadi satu kesatuan sebagai negara Indonesia. Sudah seharusnya kita menjaga perdamaian agar tidak ada pertikaian, pertengkaran yang terjadi, dan dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Kita harus bisa saling menghormati, menghargai satu sama lain. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan menjadi tertib dan sejahtera. Ada mencintai produk lokal, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk internasional. Produk-produk lokal yang dimiliki oleh Indonesia ini merupakan produk yang bernilai sama halnya dengan produk-produk yang dimiliki oleh negara lain. Untuk itu, kita dapat memulai untuk membeli dan menghargai produk lokal kita. Dengan adanya hal ini, dapat meningkatkan potensi produk lokal dalam bersaing dalam kancah internasional. Semakin banyak produk Indonesia yang bisa dikenal secara internasional, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara tidak langsung. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan ini merupakan bidang yang penting. Jenjang pendidikan perlu dikejar setinggi-tingginya. Hal ini bukan karena seseorang yang sangat mencintai sekolah atau universitas,
melainkan dengan mencapai jenjang pendidikan setinggi-tingginya, maka kita dapat bersaing secara global dan dapat membantu mengabdi kepada negara agar dapat memajukan negara Indonesia. Dan yang terakhir, ada mendukung program yang dilaksanakan oleh PMPB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, Indonesia sudah menjadi salah satu anggota PBB. Oleh karena itu, untuk dapat mendukung perdamaian dunia, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendukung segala program yang dicanangkan oleh PBB dalam meningkatkan perdamaian dunia, sehingga akan tercipta dan bersinergi untuk mewujudkan perdamaian dunia secara internasional. Dengan adanya informasi mengenai tujuan negara dan bagaimana saja upaya atau cara untuk mencapai hal tersebut, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban tersebut, kita harus peduli dan aktif dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajiban yang seharusnya. Adanya informasi ini dapat memberikan gambaran secara detail dan jelas, mudah dimengerti bagaimana pemahaman mengenai tujuan negara. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.